Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Ani di sini. Jika pada video yang pertama kemarin saya memberikan sebuah gambaran umum mengenai produk MCI yang bernama Bioglass, maka pada video yang kedua ini saya ingin lebih spesifik sharing tentang produk Bioglass yang bernama Bioglass Diamond Shape. Bioglass ukuran sedang atau biasa kami sebutnya Bioglass 2 Diamond Shape memiliki berat kurang lebih 100 gram dengan besaran ion yang terkandung di dalamnya adalah kurang lebih 4.500 ion negatif. Bagaimana sih cara menggunakan Bioglass Diamond Shape pada ukuran ini? Bukannya lebih enak Bioglass mini yang dibawa kemana-mana ya? Jika untuk dibawa tentu saja Bioglass mini itu lebih enak. Tetapi jika untuk terapi sehari-hari, Bioglass Diamond Shape ini jelas lebih bermanfaat. Pertama, kandungan ionnya tentunya lebih besar, 4.500 ion negatif. Lalu, bagaimana sih cara kerjanya? Saya praktekkan ya. Jadi, cara pertama, jika Anda memiliki sebuah wadah air yang besar, maka Bioglass ini cukup dimasukkan atau direndam ke dalam wadah besar berisi air tersebut. Tinggalkan saja di sana minimal selama 1 jam, atau bisa juga misalkan wadah besar itu ditaruh di rumah, kemudian sudah biarkan saja Bioglass itu terendam di dalamnya seterusnya, sehingga airnya terus membentuk struktur heksagonal dan bisa diisi ulang setiap saat. Cara kedua, jika memang tidak bisa direndam, maka saya akan praktekkan ya. Ini saya mempunyai air minum dalam kemasan yang masih segel. Saya ingin mengubah airnya menjadi air molekul struktur heksagonal. Tapi kan Bioglass ini tidak muat untuk saya cemplungkan ke dalamnya kan? Maka saya tinggal meletakkannya seperti ini. Jadi saya bisa meletakkan kemasan air ini yang berisi air tentunya di atas Bioglass Diamond Shape ini. Saya biarkan saja selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, maka siap untuk dikonsumsi dan struktur airnya sudah berubah menjadi heksagonal. Mudah bukan? Iya, memang semudah itu. Oke. Kemudian ada lagi cara berikutnya. Jadi, Bioglass ini tidak hanya untuk direndam di dalam air, tetapi ada cara yang kedua, yaitu untuk disinar atau ditempel di bagian tubuh yang sakit, kemudian disenter atau disinar. Bagaimana sih caranya? Saya akan praktekkan ya. Oke. Untuk bisa menyinar, maka kita membutuhkan bantuan senter. Ini adalah alat bantu yang diperlukan untuk bantuan kita menyinari area tubuh yang sakit. Bagaimana caranya? Bioglass Diamond ini akan saya masukkan ke dalam sini dalam keadaan telungkup ya. Oke, kita masukkan dulu ya. Setelah dimasukkan, Bioglassnya sudah masuk ke dalam senter. Kemudian di bagian belakang senter itu ada on dan off-nya. Ini kita cekrekkan saja untuk menjadi on. Dia sudah siap pakai. Karena memang terapi senter ini harus dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Aturannya seperti itu. Kemudian misalkan saja yang sedang terasa tidak enak adalah leher saya. Maka kemudian saya arahkan senter ini ke bagian yang sakit, kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit, 3 kali sehari. Seperti ini ya. Seperti ini caranya. Mudah kan? Kita hanya tinggal memegangnya saja. Ini adalah salah satu cara terapinya. Jadi misalkan saja kepala kita sedang terasa sakit atau tidak enak, maka kita cukup mengarahkan ke arah bagian kepala. Kita diamkan kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit. Sehari 3 kali. Jadi biasanya dikerjakan setiap pagi, siang, dan malam. Nah, kemudian bagaimana lagi fungsinya? Kita juga bisa untuk membentuk atau membuat air suling jika kita bertemu dengan seseorang yang sedang dalam keadaan sakit berat atau sakit yang mulai terasa tidak enak di badan. Bagaimana sih cara melakukan suling air? Oke, saya juga akan mempraktekannya ya.
Saya sudah menyediakan 2 buah gelas bening kosong untuk saya mencoba untuk mempraktekkan bagaimana caranya menyuling air atau mengalirkan air. Untuk apa air ini dialirkan? Air ini dialirkan agar lebih cepat membantu proses penyembuhan dari mereka yang merasa tidak enak badan. Kita buka dulu, ini air dalam kemasan yang belum saya rendam bioglas. Ini bioglasnya ya. Kita letakkan di atas gelas tersebut. Kemudian saya akan tuangkan melewati bioglas ini. Jadi dia akan melingkar sesuai atau berlawanan dengan arah jam sesuai aturannya. Ya, saya akan lakukan ya. Kita alirkan hingga dia melewati. Nah, seperti ini. Ini namanya 1 kali suling atau 1 kali melewati aliran bioglas. Kita asumsikan airnya sudah cukup ya. Ini hitungannya 1. Kemudian air yang sudah melewati aliran bioglas ini saya pindahkan ke gelas yang kosong berikutnya. Bioglasnya tentunya kita pindahkan juga ya. Seperti ini. Kemudian kita alirkan. Air yang tadi itu kita alirkan. Ini hitungannya sudah 2. Ini adalah 2. Sehingga airnya ini kosong. Yang saya lakukan barusan adalah 2 kali suling air atau 2 kali mengalirkan melewati bioglas. Untuk beberapa penyakit tertentu ada aturannya berapa kali suling yang harus dikerjakan, berapa kali harus melewati aliran air. Biasanya kalau misalkan taruhlah contoh penyakit seperti radang tenggorokan, biasanya saya sudah melakukan aliran melewati bioglas ini. Jika sakitnya sudah radang tenggorokan, anak saya waktu itu pernah radang tenggorokan, kemudian saya kasih air suling sebanyak 7 sampai 10 kali. Dan ternyata itu lebih cepat dan lebih efektif untuk bisa anak saya pulih kembali. Itu adalah salah satu contoh cara penyulingannya. Masih ada satu cara lagi dalam penggunaan atau pemakaian bioglas diamond shape ukuran ini. Tapi tidak akan saya bahas sekarang. Saya akan bahas atau saya akan lanjutkan di video saya yang berikutnya ya. Nah, nanti boleh ada pertanyaan jika memang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari video saya, boleh bertanya atau kontak saya langsung. Bioglas ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Sudah seperti P3K untuk keluarga kami. Oke, sampai bertemu di video ketiga berikutnya yang masih akan membahas tentang bioglas diamond shape. Tunggu ya. Better life with and